Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekolah dasar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran yang keempat pendidikan agama Islam kelas 5 semester yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kemarin kita sudah menyelesaikan tema yang pertama pada semester yang kedua dan sudah melaksanakan penilaian ulangan harian yang pertama. Semoga kalian semua mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang kalian inginkan. Dan sebelum kita lanjutkan video pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan klik tombol subscribe yang belum mengklik, dan jangan lupa tombol todok jempol agar supaya diklik juga. Seperti biasanya, marilah kita awali kegiatan pembelajaran daring pendidikan agama Islam dengan membaca doa terlebih dahulu agar harapan semua yang kita laksanakan dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat, menghasilkan keberkahan, dan menjadikan sesuatu keberkahan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rasul Allah merupakan utusan-utusan Allah yang diperintahkan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul juga sebagai contoh atau suri teladan bagi umat-umatnya. Rasul juga yang pertama kali diutus adalah Nabi Adam, dan diakhiri oleh Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad, nanti ketika ada muncul nabi-nabi, itu merupakan nabi yang palsu, karena Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang paling akhir dan menjadi nabi yang menyempurnakan akhlak manusia. Dan Nabi Muhammad SAW juga nabi yang menjadikan nabi yang paling utama dibandingkan nabi-nabi yang lain. Jadi perlu kita ingat ya, waspada ketika ada pengakuan nabi, maka itu sudah palsu, karena sudah pintu kenabian sudah ditutup pada kala ini. Setelah sedikit ada gambaran tentang penjelasan sedikit, sebetulnya setelah detailnya, kalian tahu tidak sih Rasul itu siapa? Nah, mari kita kaji bersama-sama tentang Rasul ya. Rasul merupakan manusia laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan wahyu untuk dirinya atau untuk umatnya. Jadi Rasul juga memiliki sifat basariyah. Jadi walaupun sudah dipilih oleh Allah, tapi dia itu mempunyai sifat kemanusiaan. Artinya dia itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, seperti makan, minum, istirahat. Terus kemudian yang sering kita lakukan juga Rasul ini juga laksanakan. Meyakini kepada Rasul ini merupakan salah satu dari rukun iman. Jadi iman kepada Rasul adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dari sebagian manusia sebagai nabi dan rasul yang juga ditugaskan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditujukan kepada khususnya kepada dirinya dan nanti disebarluaskan kepada umat. Nah, inilah salah satu cara kita meyakini apa sih yang dinamakan iman kepada Rasul itu. Kemudian tugas seorang Rasul ini pastinya hampir semuanya, yang intinya beliau itu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Dan beliau juga memerintahkan manusia untuk mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di muka bumi ini. Terus menyempurnakan akhlak manusia dengan selalu memberikan contoh yang baik kepada umatnya. Dan setiap nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah semuanya adalah memiliki sifat yang sangat dipercaya. Jadi setiap nabi itu mempunyai 3 sifat, yaitu sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Sifat wajib ini adalah sesuatu sifat yang harus ada, sedangkan sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh ada.
Sedangkan sifat mustahil ini sesuatu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, dan mempunyai 4 sifat di dalam diri Rasul. Ada 4 sifat wajib, ada 4 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul pasti setiap nabi: 1, mempunyai sifat sidik, artinya jujur. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat ini fatonah, dia mempunyai kecerdasan. Nabi dan Rasul juga mempunyai sifat 1, yaitu sifat jaiz, yaitu sifat basariyah, sifat yang bisa mempunyai kemanusiaan. Sifat-sifat manusia biasa dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sedangkan ada 4 sifat lagi, yaitu tentang sifat mustahil bagi Rasul, seperti lawan kata dari sifat wajib, seperti kitzbun, khianatun, kitmanun, dan balata. Ini adalah merupakan sifat mustahil bagi Rasul. Dan untuk yang selanjutnya, perhatikan tugas yang perlu kalian laksanakan agar supaya tidak terlalu melebar. Jangan ketika meringkas, jangan terlalu semuanya ya. Yang penting apa yang dijelaskan kalian tulis. Ya, yang pertama, kerjakan tugas di setiap video yang sudah kalian pelajari. Jadi yang belum mengumpulkan tugas, silakan Pak Guru masih beri kesempatan. Tapi ya beda dengan ke siswa-siswa yang disiplin ya nilainya. Agar selanjutnya untuk belajar, tekuni menonton video-video yang sudah Pak Guru upload, yang sudah kalian pelajari, agar supaya kalian itu tidak secara langsung belajar tapi sudah belajar kayak gitu. Dan jangan lupa absen ya. Nah, terus kemudian jawablah 5 soal di bawah ini ya. Jadi kerjakan, silakan, agar supaya kalian untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh soal ini. Jadi merangkumnya gimana Pak? Merangkumnya ini sesuai dengan soal ini saja. Soal ini sudah cukup merangkum. Dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan menghasilkan sesuatu keberkahan bagi kita. Dan mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita itu tergolong sesuatu yang cinta ilmu. Dan atas perhatiannya Pak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.